Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh mahasiswa Bapak yang kebetulan pada semester ini Bapak sebagai pengampu mata kuliahnya. Jadi sampai sekarang masih ada saja yang bertanya di dalam grup berkaitan dengan template referensi ujian akhir semester yang sudah Bapak sampaikan di semua kelas. Jadi ini penjelasan ini berlaku untuk semua kelas ya. Jadi di sini Bapak jelaskan supaya didengarkan baik-baik. Setelah ini Bapak harapkan tidak ada yang bertanya lagi. Jadi supaya jelas bagaimana sebenarnya pengisian template referensi ujian akhir semester. Yang pertama di sini coba dilihat nih ya. Ini ada nama. Ini tuliskan nama kamu sendiri, ditulis di sini. Ini ada nama. Kemudian yang kedua kelas, tuliskan nama kelasnya. Kemudian ada mata kuliah apa, dituliskan di sini. Kemudian sesudah itu kan ada ini tabel yang sudah Bapak buatkan. Jadi sebelumnya Bapak jelaskan tabel ini adalah bertujuan untuk memudahkan semua mahasiswa Bapak untuk menjawab soal UAS yang sudah dikirimkan ke portal. Nanti pada saat ujian tentu nanti semua itu harus bisa terjawab dengan baik. Nah, jadi diisi template ini sebagai bukti bahwa Anda sudah belajar, sudah mencari referensi. Di sini dalam tabel yang pertama ada kolom ini ya. Dilihat ya, nomor soal UAS ya. Nomor ini sampai ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti di video YouTube yang sebelumnya sudah Bapak jelaskan yang berkaitan dengan tema-tema soal atau kisi-kisi soal yang sudah Bapak kirimkan di dalam grup. Itu kalau didengarkan nanti pasti ada 5 tema yang akan kita ujikan pada saat UAS. Jadi lihat nanti di situ tema pertama ya yang Bapak jelaskan di setiap grup. Ini tema pertama. Ini misalnya tuliskan nomor 1 ya, nomor 1. Kalau sudah didengarkan videonya, memang di video itu tidak Bapak sebutkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, enggak begitu yang Bapak jelaskan di dalam video. Tetapi di video itu temanya jelas ya, satu persatu Bapak jelaskan di situ. Misalnya tema nomor 1 tentang apa yang Bapak jelaskan di video tentang tema-tema soal UAS yang kemarin Bapak kirimkan. Misalnya nomor 1 tentang, ini contoh ya, ini contoh. Misalnya tentang MSDM ya, pengertian MSDM misalnya begitu. Jadi di tema 1 Anda perlu mencari referensi yang berkaitan dengan tema 1 itu. Referensi yang pertama Anda bisa membaca di buku manajemen sumber daya manusia. Jadi ini contohnya Bapak bikin, kebetulan Bapak punya buku MSDM karangan Fetrizal Rifai pada bab 15. Itu didapatkan materi tentang tema nomor 1. Ini berarti Anda sudah, inilah yang harus Anda baca. Kemudian Anda boleh melihatkan dari yang pertama buku, yang kedua dari jurnal. Lihat jurnal di berbagai link di Google ya, atau di Google Scholar. Carilah jurnal yang berkaitan dengan tema nomor 1 ini. Kemudian Anda baca gitu ya. Beberapa jurnal boleh, semakin banyak jurnal yang Anda baca yang berkaitan dengan tema 1 semakin bagus. Kemudian Anda boleh dari artikel-artikel lainnya, itu kan banyak artikel tulisan-tulisan tentang tema nomor 1. Kalau misalnya pengertian MSDM gitu ya, nanti cari di Google tentang artikel-artikel orang yang berkaitan dengan pengertian MSDM. Nanti yang Anda buat di sini linknya aja, sesudah dibaca di jurnal orang, kemudian sudah dibaca di artikel-artikel orang, linknya itu dikopikan, dimasukkan kemari.
Jadi semakin banyak referensi Anda tentang soal nomor 1 ini, semakin bagus. Artinya Anda sudah banyak membaca tentang tema itu, maka diharapkan untuk soal nomor 1 Anda sudah membacanya atau sudah bisa menjawabnya dengan baik. Kalau semakin banyak ini, bisa 4, bisa 5, bisa 6, itu tentang tema nomor 1. Nah itu dia. Selanjutnya nomor 2 itu juga, tema nomor 2 apa gitu ya. Nah, tentang apa tema nomor 2 yang Bapak jelaskan di video YouTube yang sudah kalian tonton itu. Nomor 2 tentang ini, cari lagi dia ada di buku apa tema tentang itu. Nah, kemudian cari lagi jurnal yang berkaitan dengan tema nomor 2. Cari lagi artikel berkaitan dengan tema nomor 2 itu. Terus nomor 3 begitu juga. Tema nomor 3 di dalam video itu apa? Baru cari buku di bab berapa dia dapatnya. Kemudian di jurnal di mana dia dapat, di artikel di mana dapat. Nomor 4 itu juga, lihat tema nomor 4 yang Bapak jelaskan di YouTube itu juga. Kemudian dari buku mana itu bisa didapatkan Anda baca. Tuliskan bukunya di sini seperti yang nomor 1 ini. Kemudian jurnalnya yang kamu baca ya, buatkan linknya di sini, copy linknya atau copy URL-nya. Gitu macam ini URL namanya nih, link namanya ini ya. Di copy dipindahkan kemari. Kemudian nomor 5 begitu juga, sama semua. Sama semua nomor 1, 2, dan 3, 4, 5. Jadi di YouTube itu ada 5 tema yang sudah Bapak sampaikan. Jadi kelima tema itulah yang Anda perhatikan apa temanya. Kau cari buku yang berkaitan dengan tema itu, baru Anda mencari link jurnal dan artikel yang berkaitan dengan itu, maka kopikan. Kalau buku kan, kalau misalnya buku kan harus buku online ya, baru bisa di linknya, karena kebanyakan buku itu kan tidak online. Jadi ini buku cetak, maka tuliskan buku apa, karangan siapa, kemudian di bab berapa. Tapi kalau jurnal artikel kan sudah di Google, ambillah itu linknya atau URL-nya, kopikan kemari. Jadi setiap tema itu harus ada sumber bacaan Anda. Cuma itu aja. Anda baca di rumah, copy di sini linknya berkaitan dengan tema itu, buatkan di sini. Oke, udah ya, dimengerti ya tentang ini. Kemudian yang kolom yang ketiga ini keterangan video YouTube UAS. Itu video YouTube UAS yang sudah Bapak bagikan tadi itu kepada kalian semua, itu kan sudah ada videonya ya, sudah ada videonya Bapak linkkan. Kemudian di sini silakan ini ya ditonton. Bagi yang sudah menonton habis, jadi tulis di sini sudah. Kalau sudah misalnya ini hapus kata tidaknya. Kalau belum klik subscribe, berarti hapus yang sudahnya gitu ya. Misalnya ini belum subscribe, gitu dia, berarti tidak. Kalau sudah diklik, berarti ini dibuang ya. Ini juga kalau sudah ditekan loncengnya berarti sudah. Begitu aja diisi. Kemudian kalau ini tidak, buat keterangan di sini apa alasannya tidak subscribe. Kalau misalnya tidak ditonton, apa alasannya ya? Kalau tidak tekan lonceng, apa alasannya? Buatkan di sini semua ya, berkaitan dengan video-video itu ya. Itu aja, tidak ada yang lain ya. Jadi sangat mudah dipahami ya. Jadi jangan ada lagi bertanya dalam grup, udah Bapak jelaskan. Ini sebenarnya sudah ada di sini 1, 2, 3, 4 penjelasannya, tapi karena mungkin agak susah membacanya karena semua sibuk. Inilah nomor soal UAS sesuai dengan tema-tema yang dijelaskan. Itulah nomor soal UAS di sini ya. Kemudian link referensinya ya.